Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, Salam NKRI. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait sebuah video amatir yang viral kemarin yang diberi judul warga NTT tolak bantuan karena dianggap hanya untuk pencitraan. Kira-kira begitu judulnya. Nah, sebelumnya ada seseorang yang japri saya, chatting pribadi dengan saya, menjelaskan ke saya. Katanya ini masyarakat tolak bantuan, padahal masyarakat itu diminta untuk foto-foto saja sebagai dokumentasi yang nantinya dijadikan laporan kepada donatur bahwa benar bantuan tersebut sudah sampai. Jadi tolong menjelaskan ini ya. Saudara tersebut meminta saya untuk ngevlog, memberikan penjelasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Kira-kira begitu maksudnya, tujuannya japri saya. Nah, kemudian saya amati video tersebut. Ternyata menurut saya nggak ada yang salah. Jadi saya balas chattingan saudara tersebut, saya katakan ini tidak ada yang salah. Bahkan saya tegaskan lagi, saya bilang kalau saya ada di lokasi tersebut, maka saya yang berdiri paling depan untuk menghardik para pegawai kecamatan itu. Kenapa? Ini situasi urgent, situasi bencana alam. Sangat tidak elok ketika ada orang yang menyalurkan bantuan, kemudian menuntut bantuan itu harus diserah terimakan menurut prosedur yang formal. Ini tidak elok sekali. Ini situasi bencana alam. Ini situasi urgent. Kok minta proses serah terimanya itu harus melalui prosedur yang formal? Ini nggak benar kayak gini. Jadi saya katakan kalau saya ada di lokasi itu, maka saya yang berdiri paling depan untuk menghardik para pegawai kecamatan itu. Dan saya beritahu kepada saudara tersebut bahwa bantuan yang datang dari pemerintah itu bukan donatur. Pemerintah itu bapak bagi anak-anaknya yang lagi kesusahan karena mengalami bencana alam. Pemerintah bukan donatur, kecuali pemerintah daerah lain di luar lokasi bencana alam boleh dikategorikan donatur. Tapi kalau pemerintah setempat atau pemerintah pusat itu bukan donatur. Itu bapak bagi anak-anaknya yang lagi kesusahan. Dan lagi saya katakan bahwa semestinya pemerintah kecamatan itu punya tim media. Jadi dalam proses pengantaran bantuan sampai serah terima, itu ada tim media yang meliput langsung. Jadi tidak merepotkan masyarakat. Seperti itu. Ini orang-orang yang menolak bantuan tersebut, saya dengar dari buah bahasanya, saya tangkap dari gaya bicaranya, ini kok kayak relawan. Nah, para relawan ini ketika melakukan evakuasi korban, ketika melakukan pemberesan situasi kerusakan itu, mereka nggak pakai prosedur. Mereka tinggal siap 86 turun lapangan beres. Evakuasi korban, melakukan beres-beres. Apapun yang mereka bisa kerjakan, mereka kerjakan. Itu relawan. Nah, ketika datang bantuan yang kepada mereka dituntut harus sesuai prosedur yang formal, sangat tidak elok. Itu sangat tidak elok. Saya percaya Ibu Risma tidak akan tersinggung. Saya percaya Ibu Risma memahami situasi. Ibu Risma tidak salah. Menteri Sosial Republik Indonesia tidak salah dalam hal ini.
Yang salah adalah otak-otak kotor pemerintah daerah seperti ini, pemerintah kecamatan seperti ini. Ini sudah terjadi sejak dahulu kala seperti itu. Barusan saya dapat update informasi, katanya para pegawai kecamatan yang mengantar bantuan tersebut memberi keterangan seperti ini. Ini bantuan, jadi foto-foto dulu sebagai simbolis. Serah terimanya di foto-foto sebagai dokumentasi, sebagai simbolis bahwa bantuan sudah sampai ke masyarakat. Nah, kemudian dari itu, ini bantuan dibawa balik lagi ke kantor camat. Nanti tunggu Ibu Menteri Sosialnya pulang, baru bantuan ini, baru nanti warga terdampak bencana itu didata, baru bantuan ini disalurkan. Wow. Apa nggak brengsek seperti ini? Saya percaya Ibu Risma, sekali lagi Ibu Risma mohon maaf, salam hormat buat Ibu Risma. Saya yakin Ibu Risma dewasa, saya yakin Ibu Risma memahami, dan Ibu Risma perlu tahu bahwa situasi seperti ini yang terjadi di daerah-daerah terpencil seperti di NTT, ini sudah sering terjadi dari dulu seperti ini. Jadi bantuan yang turun dari pemerintah pusat itu dibolak-balik oleh pemerintah daerah. Dibolak-balik oleh pemerintah kecamatan. Yang membuat masyarakat itu miris dengan keadaan seperti itu. Ini situasi urgent yang mana masyarakat itu membutuhkan bantuan segera, tapi dibuat muter-muter. Katanya tunggu Ibu Menteri Sosialnya pulang dulu. Ada apa? Ibu Menteri Sosial turun meninjau para korban bencana. Apa tidak cantik Ibu Menteri Sosial turun sekaligus bawa bantuannya, sekaligus langsung diserahkan? Dalam situasi urgent itu prosedur formal itu tidak elok. Kecuali dalam situasinya sudah baik, sudah membaik, sudah ya situasi yang kerusakan ya korban-korban itu sudah lumayan membaik, baru boleh kita terapkan prosedur formal. Dalam situasi urgent sangat tidak elok menerapkan prosedur yang urgent seperti itu. Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma yang saya hormati, saya salah satu putra darah timur asli, meminta dengan hormat agar pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, ini tolong dibenah. Tolong diberikan nasihat. Agar supaya yang begini jangan terjadi lagi. Masyarakat lagi kesusahan, masyarakat lagi menangis. Turun bantuan dari pemerintah. Dibuatlah muter-muter. Sangat disayangkan seperti ini, Ibu. Jadi, saya tegaskan bahwa penolakan yang dilakukan oleh relawan itu sudah tepat. Ada yang coba menggiring ini ke isu agama ya, isu SARA. Katanya karena di sini kami penerima bantuan ini karena Muslim, jadi dibuat seperti ini. Secara simbolis sudah terima, kemudian naik di berita, padahal bantuannya kami belum terima, kami tidak dapat apa-apa. Hanya secara simbolisnya kami menerima, kemudian didokumentasi, kemudian naikkan ke berita, fisiknya bantuan tersebut kami tidak dapat. Nah, ini sudah mulai digiring ke sentimen SARA, isu SARA. Ya, ini sudah nggak benar. Meskipun saya membenarkan sikap penolakan yang dilakukan oleh warga Adonara Timur, tapi saya menghimbau supaya ini jangan digiring ke sentimen SARA. Jangan. Ini situasi bencana alam. Tidak ada hubungannya dengan sentimen SARA. Yang saya tahu NTT itu sangat rukun. Yang saya tahu NTT itu toleransinya kuat. Dan menjadi model
toleransi bagi daerah-daerah lain di Nusantara ini. Jadi saya mohon saudara-saudaraku yang ada di NTT, khususnya yang berada di Adonara Timur, jangan menggiring ini ke sentimen SARA. Jangan menggiring persoalan ini ke sentimen suku ras agama. Jangan. Tapi apakah sikap penolakan yang saudara-saudara lakukan itu sudah tepat? Saya dukung. Itu tepat sekali. Dalam situasi urgent tidak elok menerapkan prosedur formal. Jadi saya dukung. Dan saya juga mau bantu suarakan kepada Ibu Mensos agar ini pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang mempermainkan masyarakat seperti ini tolong dibina, tolong dinasihatin. Kalau bisa copot itu kepala kecamatannya itu. Mempermainkan masyarakat yang sementara mengalami kesusahan itu miris sekali, sangat tidak manusiawi. Begitu. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan saat ini kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mungkin membutuhkan klarifikasi atas kejadian yang viral kemarin melalui sebuah video amatir itu, bahwa penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat Adonara Timur itu sangat tepat. Saya secara pribadi, Kristianto Yenoni, sangat mendukung itu. Dan meminta kepada Ibu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia untuk ini pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah yang seperti ini tolong dikasih pembinaan. Bahwa ada saatnya kita menerapkan prosedur formal, ada saatnya situasi urgent, prosedur formal tidak berlaku. Dan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat itu bukan donatur, tetapi orang tua bagi anak-anak terdampak bencana alam yang lagi kesusahan. Begitu. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam NKRI.